Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang konsep manusia sebagai makhluk bertuhan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat-Nya lah kita dapat menyaksikan presentasi ini. Yang terhormat Bapak Dr. Andi Hadianto, SPD MAG, dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Dipersilahkan kepada pemateri pertama untuk membacakan materinya. Pemateri pertama, karakteristik manusia sebagai makhluk bertuhan. Yang pertama, mengakui kebesaran dan keanggunan Tuhan yang diwujudkan berbagai cara. Yang kedua, menyadari bahwa dunia serta isinya adalah ciptaan Tuhan. Yang ketiga, manusia dianugerahi akal dan budi yang dapat dikembangkan secara maksimal. Yang keempat, manusia memiliki keterbatasan yang kadang suka dijelaskan. Implikasi kebertuhanan terhadap sikap pribadi dan sosial ada 3. Toleransi, 2. Diskriminasi, 3. Memiliki sifat yang jujur dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya implikasi bertuhanan dalam membangun pribadi mulia. Implikasi menurut KBBI adalah suatu terlibatan atau dilibatkan. Implikasi bertuhanan adalah suatu perilaku yang melibatkan seseorang dengan Tuhannya atau hubungan manusia dengan Tuhannya. Selanjutnya, memiliki kebertuhanan dalam membangun pribadi mulia. Yang pertama, membangun pribadi mulia. Yang kedua, beriman dan bertakwa. Yang ketiga, perilaku iman dan takwa disebut diterapkan dibagi menjadi 2 aspek, yaitu ibadah vertikal dan ibadah horizontal. Interpretasi kebertuhanan antroposentris. Yang pertama ada interpretasi kebertuhanan antroposentris, merupakan suatu pandangan teoritis terhadap suatu hal yang seperti melakoni atau menjalankan sifat-sifat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari yang mana berpusat pada manusia. Pengertian bermakna sebuah pandangan teoritis dari orang lain tentang penerapan kehidupan manusia yang diimplementasikan atau ditindaklanjutkan dengan sifat-sifat Tuhan. Menurut Andi Hidayatno, 2020, pada masa modern saat ini manusia lebih mengutamakan fisik material, akibatnya rasa keberagaman dan spiritualisme semakin tersingkirkan. Dan dalam hal ini beliau membagi 3 bagian pendapat. Yang pertama ada masalah dari interpretasi kebertuhanan antroposentris, yang kedua ada dampak dari interpretasi kebertuhanan antroposentris, dan yang ketiga ada solusi dari interpretasi kebertuhanan antroposentris. Selanjutnya ada masalah dari interpretasi kebertuhanan antroposentris. Masalah adalah faktor-faktor yang menyebabkan sebuah akibat adanya era modernisasi dan kemajuan teknologi yang mana menurut Andi Hidayatno saat ini manusia sangat sibuk dengan fisik material, diantaranya manusia lebih mengutamakan rasa individualisme, materialisme, hedonisme, hingga mekanisme. Namun menurut beliau hal ini kembali lagi kepada manusia itu sendiri. Yang kedua ada dampak dari masalah interpretasi kebertuhanan antroposentrisme, yaitu yang pertama ada 1 individualisme tentang orientasi agama, 2 materialisme atau pandangan lebih mementingkan materi untuk mengantarkan hidup lebih bahagia, ketiga hedonisme menurut KBBI adalah paham yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan yang paling utama. Selanjutnya ada dampak dari interpretasi kebertuhanan antroposentris. Dampak dari masalah tersebut adalah hilangnya rasa toleransi terhadap orientasi keagamaan karena rasa individualisme menimbulkan perbuatan radikal, fundamental, serta terjadi kericuhan sara. Manusia kehilangan rasa spiritualisme sehingga merasakan kehampaan agama, kehampaan hati, serta kehampaan jiwa. Merasa bahwa mereka tidak punya tempat untuk pulang dan bercerita. Dan mereka akan menjadi gelisah dan kehilangan akal, stres, ataupun depresi. Dan ada solusinya juga. Yang pertama ada solusinya yaitu bermuhasabah diri, yang kedua bersikap tawadu, dan yang ketiga bersikap bertasawuf. Materi selanjutnya akan saya bacakan yaitu konsep diri manusia Islam.
Allah menciptakan manusia memiliki tujuan, yaitu yang pertama sebagai hamba Allah, kemudian sebagai anas, sebagai Bani Adam, yaitu saling menghormati, sebagai Al-Ihsan yang memiliki akal dan pikiran, sebagai Al-Bashar, dan sebagai Khalifah Allah. Berikutnya adalah tugas dan peran manusia sebagai hamba Allah dan Khalifah Allah. Hamba Allah adalah manusia yang taat, tunduk, dan patuh kepada Allah. Jadi sebagai hamba Allah, manusia harus beribadah kepada Allah, menjauhi yang dilarang, dan menjalankan apa yang diperintahkan atau bertakwa. Dalam ensiklopedia Islam, dijelaskan mengenai hamba menurut ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, hamba karena hukum atau budak. Yang kedua, hamba karena penciptaan, yaitu berlaku untuk seluruh makhluknya. Yang tiga, hamba karena pengabdian kepada Allah atau makhluk yang beriman kepada Allah dengan ikhlas. Yang keempat, hamba karena memburu dunia atau manusia yang hanya mencintai keduniaan dan melupakan akan ibadah kepada Allah. Sebagai hamba, tugas utama manusia adalah mengabdi atau beribadah kepada Sang Kholik, mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hamba harus senantiasa patuh, tunduk, dan taat atas segala tuannya demi karena posisinya sebagai abid. Kewajiban manusia di bumi adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas sepenuh hati. Kemudian, karakter-karakter positif dalam pengembangan diri sesuai dengan profesinya. Karakter adalah kepribadian atau akhlak yang mengacu pada ciri karakter atau sifat khas yang menggambarkan seseorang. Dalam perspektif Islam, karakter yang positif merupakan suatu hasil dari proses penerapan syariat atau ibadah dan muamalah yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersandar kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Akhlak sendiri merupakan keadaan sifat yang tertanam dalam jiwa yang darinya muncul perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan, merupakan bentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Berikutnya materi akan dibacakan oleh saya. Tugas dan kewajiban manusia terhadap alam semesta. Yang pertama, menjaga alam semesta. Yang kedua, memanfaatkan alam semesta sebaik mungkin. Yang ketiga, mengelola alam semesta. Yang keempat, melestarikan alam semesta. Prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan alam semesta. Yang pertama, cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, yang pertama, mensyukuri nikmat Allah dengan sepenuh hati. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah dengan lisan lidah. Yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah melalui amal perbuatan. Pengelolaan yang kedua yaitu pemanfaatan sumber daya alam dalam hidup. Contohnya, yang pertama, pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Yang kedua, pemanfaatan hasil tambang oleh manusia. Pengelolaan yang ketiga yaitu tips agar sumber daya alam tidak habis. Yang pertama, selektif. Yang kedua, menjaga kelestariannya. Yang ketiga, perlunya penghambatan sumber daya alam. Pengelolaan yang keempat yaitu cara melestarikan alam. Contohnya, yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melakukan daur ulang. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.